dahulu dan juga meja. Kalau ada buku peralatan yang lain yang bukan pelajaran pendidikan agama Islam, silahkan disingkirkan. Kalau sudah, maka pelajaran akan segera kita mulai. Nah, untuk memandu doa pada pagi hari ini, Bapak minta kepada Ananda Fakih untuk memimpin. Doa sebelum belajar dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baiklah anak semuanya, sekarang Bapak akan mengabsen kalian. Yang namanya Bapak panggil, silakan angkat tangan dan ucapkan hadir. Kalau yang tidak ada, tolong dikasih tahu informasi apakah dia sedang sakit atau berhalangan yang lain. Baik, yang pertama adalah Afifah Khairun Nisa, Adam Latif Ramadan, Alia Kamel Mahesa, Amirah Fatina, Anissa Latifah Hardani. Baik anak-anak semuanya, pada pertemuan lalu kita sudah mempelajari tentang keragaman sebagai sunnatullah, yang intinya adalah toleransi, ya kan? Walaupun kita berbeda-beda bangsa, berbeda-beda suku, berbeda-beda agama, berbeda-beda profesi, tetap ada yang menyamakan kita, yaitu bangsa Indonesia, bahasa Indonesia. Nah, maka pada hari ini kita masih tetap di bab yang sama, tetapi subtemanya berbeda, seperti yang ada di hadapan kalian. Apa subtema kita pada hari ini? Ajaran kebaikan dalam Islam dan selain Islam. Nah, ajaran kebaikan dalam Islam dan selain Islam. Oke, ya. Pada materi ini kita ada dua tujuan pembelajaran yang akan kita capai. Yang pertama itu adalah melalui pembelajaran problem based learning, serta didik mampu menyebutkan ajaran kebaikan dari agama Islam dan agama selain Islam dengan tepat. Kemudian yang kedua, melalui pembelajaran problem based learning juga, peserta didik mampu menemukan contoh perilaku baik kepada Allah, kepada sesama manusia dan alam dengan baik. Itulah nanti yang akan kita capai, atau tujuan yang akan kita raih. Oke. Baik anak-anak semuanya. Nah, di sini Bapak ingin jawaban dari kalian, baik dari laki-laki dan juga perempuan. Nah, pertanyaannya adalah sebutkan contoh berbuat kebaikan dalam agama Islam. Ya Pak? Ya coba. Oke, saling menghormati, rendah hati sesama manusia. Kamu nak? Beribadah kepada Allah, bagus. Ya, Taki ya Pak? Taki. Sholat 5 waktu dalam sehari semalam. Ada lagi nggak? Yang kelompok lain coba, kelompok lain boleh. Kelompok lain. Nggak ada? Ya itu siapa itu? Bersilaturahmi, bagus. Semuanya itu adalah contoh kebaikan dalam Islam. Oke, ya. Oke, selanjutnya. Nah, ini dia ya. Rasulullah SAW itu adalah panutan, contoh, teladan bagi umat Islam dan sekaligus
untuk umat manusia, ya, karena Rasulullah itu di dalam kehidupannya selalu mengajarkan kebaikan. Berlaku baik kepada Allah itu dinamakan dengan hablum minallah. Kalau kita berlaku baik dengan sesama manusia itu dinamakan hablum minannas. Kalau kita berlaku baik dengan sesama alam, entah itu kepada hewan, tumbuhan, alam sekitar, itu dinamakan hablum minal alam. Oke. Kemudian, ya, nah, aturan syariat Islam sangat lengkap dalam hal berakhlak mulia. Mulai dari tata cara beribadah, kemudian anjuran berlaku lemah lembut terhadap sesama manusia, kemudian kalau kepada alam itu kita dilarang untuk membunuh hewan tanpa ada tujuan yang jelas, gitu ya. Atau apalagi kalau kita sampai merusak tumbuh-tumbuhan dan alam sekitar, maka kita tidak diperbolehkan, gitu ya. Jadi hadis yang ada di depan ini bunyinya seperti ini, nah ya. Al birru husnul khuluq wal ismu ma haka fi sadrika wa karihta ayat toli'a alaihin. Nah, rawahu Muslim Anin Nawas ibni Sam'an al-Ansori, ya, yang artinya adalah kebaikan adalah akhlak mulia dan keburukan adalah sesuatu yang membuat hatimu ragu dan kamu tidak ingin orang lain melihat sesuatu itu ada pada dirimu atau menimpa dirimu. Nah, seperti itu ya. Diriwayatkan oleh siapa? Muslim. Hadis riwayat Muslim dari Nawas bin Sam'an al-Ansori. Itulah ya. Itu pendalaman hadisnya mengenai kebaikan dalam Islam. Oke. Nah, sekarang coba kalian perhatikan gambar yang ada di depan. Bapak zoom saja gitu ya, biar kalian tahu. Bapak ini namanya itu oke. Begini saja. Ada dua orang sahabat. Nah, inilah ya. Yang ini pakai jilbab apa enggak? Pakai. Orang Islam apa bukan kira-kira? Ya, kalau yang ini temannya, tetapi berbeda agama. Sedangkan ini mereka ini sedang mengerjakan tugas atau tugas kelompok di tempatnya temannya ini, ya, Maria. Anggap saja namanya yang ini Maria, gitu ya. Ini siapa ini? Kalau yang ini ibunya Maria ini, ya kan? Kemudian kalau ini namanya Nisa, ya kan? Kemudian si Maria dan Nisa ini sedang mengerjakan tugas di tempatnya Maria. Ini adalah ibunya Maria. Mereka dikasih makan kan? Berarti, nah akhirnya Maria dan Nisa sedang makan, ya kan? Makan, karena kan lagi bertamu, lagi berkunjung. Sampai-sampai ya si Nisa ketika mau pulang itu hujan turun deras. Padahal hari sudah hampir malam. Akhirnya juga dipinjemi payung biar tidak kehujanan. Nah, berarti si Maria dan ibunya ini
berlaku baik apa enggak kepada Lisa? Berlaku baik. Itu ya, walaupun mereka berbeda keyakinan, berbeda agama, tetapi tetap mengajarkan kebaikan. Itu juga kebaikan ya. Jadi kebaikan itu, nah, oke. Nah, ini jawaban tadi ya, atas gambar yang ada tadi. Walaupun ya si Maria tidak beragama Islam atau berbeda keyakinan, tetapi agamanya juga mengajarkan kebaikan untuk dilakukan kepada siapapun. Menghormati dan menyayangi orang lain merupakan ajaran kebaikan yang dianjurkan oleh semua agama. Sedangkan mencuri, apalagi contohnya yang lain, berbuat curang, dan segala perbuatan yang merugikan orang lain, itu semua agama melarang. Iya kan? Iya. Menyakiti, korupsi, dan lain sebagainya itu tidak diperkenankan oleh setiap agama. Oke. Sekarang ya. Nah, Bapak minta kalian ya untuk menyelesaikan tugas yang ada di depan. Coba, ini tugas kelompok ya. Tugas kelompok. Tugasnya itu adalah, coba kita baca sama-sama nah. Jadikan contoh perilaku baik kepada Allah sama manusia dan agama. Nah, jadi kalian tulis ya nanti ya. Contoh berperilaku baik kepada Allah itu apa saja? Nanti kalian tulis saja ya. Kalian tulis. Yang ini hubungannya langsung kepada Allah. Kemudian berperilaku baik kepada manusia itu contohnya seperti apa saja? Kalian tulis. Kemudian kepada alam sekitar. Alam sekitar itu bisa hewan, bisa juga tumbuh-tumbuhan. Nah, Bapak minta kalian untuk menuliskannya. Oke. Untuk tugasnya sudah bisa dimengerti? Ya. Sekarang Bapak kasih waktu 15 menit. Simpulkan pelajaran kita pada pagi hari ini. Tema kita adalah ajaran kebaikan dalam Islam dan selain Islam. Agama Islam itu selalu mengajarkan kebaikan, berlaku baik, baik kepada Allah, hablum minallah, baik kepada manusia, hablum minannas, dan juga kepada alam, hablum minal alam.
Kemudian ya, contohnya sudah kalian ketahui tadi ya, itulah kesimpulan kita pada pagi hari ini. Baik, ya, kalau sudah semuanya silakan ditutup bukunya, ditutup, dirapikan. Kemudian untuk pertemuan yang akan datang atau selanjutnya kita akan mempelajari tentang, kalian ini sudah ada yang balik atau belum? Balik. Tahu nggak balik kalian? Yang laki-laki ada yang sudah balik belum? Yang perempuan ada yang sudah balik belum? Nah, kalau kalian belum tahu apa itu balik, maka itu akan kita pelajari di pertemuan yang akan mendatang. Ini kita akhiri pelajaran hari ini dengan sama-sama membaca doa setelah belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusri illa alladzina amanu wa amilus sholihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul adzim. Sekian dari Bapak ya. Untuk pertemuan yang akan datang, ingat apa yang perlu kalian persiapkan atau materi yang akan datang apa tadi? Mengenai balik. Masuk usia balik. Oke, itu ya. Silakan kalian pelajari. Cari materinya di internet boleh, di buku juga boleh. Sekian dari Bapak. Bapak akhiri dengan bacaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.